Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai jenis kabel, protokol routing, dan juga yang terakhir adalah HRP. Anggota kelompok dari kami sendiri terdiri dari 5 anggota. Yang pertama itu Yuanda Aji dengan 3 digit NIM terakhir 108. Yang kedua Angkugah Talengta dengan 3 digit NIM terakhir 132. Yang ketiga yaitu Rafinara dengan 3 digit NIM terakhir 112. Yang keempat saya sendiri Tungku Rifki Arafi dengan 3 digit NIM terakhir 129. Dan yang terakhir yaitu Belva Zakwan dengan 3 digit NIM terakhir 138. Berlanjut ke materi yang akan saya sampaikan yaitu kabel twisted pair. Kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer karena kemudahan instalasi dan murah. Kabel twisted pair terdiri atas 2 konduktor yang terpelintir bersama lain. Kabel twisted pair menggunakan konektor RJ45 untuk menghubungkan dengan perangkat. Kabel twisted pair ini sendiri terdiri dalam 2 variasi, UTP dan STP. UTP sendiri adalah unshielded twisted pair dan STP adalah shielded twisted pair. Pertama saya akan menjelaskan mengenai unshielded twisted pair, yang mana itu merupakan sebuah 2 kabel tembaga yang dipaketkan sama lain. Kabel UTP tidak memiliki shield coating dan dapat memblokir interference atau gangguan elektromagnetik dalam kabel sendiri berkat desain kabel yang dipelintir atau sama lain. Kabel UTP adalah kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan komputer karena instalasi yang mudah. UTP memiliki 5 kategori, yaitu CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, dan CAT6. Perbedaan yang signifikan antara mereka adalah kecepatan dan jangkauannya. Selanjutnya adalah shielded twisted pair, yang mana itu merupakan tambahan protective coating berupa aluminium foil atau tembaga dalam kabel untuk memblokir lebih banyak gangguan elektromagnetik. Pelindungan ini sangat membantu dalam lingkungan yang memiliki gangguan elektromagnetik besar seperti industri atau medis. Kabel STP juga berguna dalam kabel yang panjang atau menghubungkan fasilitas satu ke fasilitas lainnya. Berkat pelindungan yang ada untuk mengurangi gangguan dan memastikan konsistensi. Kabel STP biasanya memiliki bandwidth jauh lebih besar daripada UTP, namun lebih sulit dan mahal untuk instalasinya. Kategori dari kabel twisted pair ada dibagi dalam menjadi 8. Yang pertama CAT3, CAT4, lanjutkan CAT5, ada juga CAT5E, ada CAT6, CAT6A, CAT7, dan CAT8. Yang membedakan dari mereka bisa dilihat dari tabel, yaitu dari frekuensi maksimumnya, maksimal data rate-nya, dan kecepatan jangkauan serta perlindungannya yang bisa dilihat sendiri dari tabel. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari STP. STP yang pertama ada FUTP yang merupakan kabel berlindung foil yang dililitkan Amit guys, nggak ketok kanvannya guys. Hilang Re. Jenis STP itu shielded twisted pair. Yang pertama ada FUTP yang merupakan kabel memiliki pelindung foil yang dililitkan pada pasangan kabel terpilin tanpa pelindung tambahan, biasanya digunakan pada jaringan internet cepat yang memiliki ilustrasi seperti pada gambar di sebelahnya. Selanjutnya ada SUTP yang merupakan kabel dilindungi oleh anyaman logam di sekitar pasangan kabel terpilin yang tidak memiliki pelindungan internal lainnya. Yang ketiga ada SFTP yang merupakan kabel Ethernet yang mana setiap pasangan kabel terpilin dibungkus dengan foil. Selanjutnya ada SFUTP merupakan kabel memiliki pelindung anyaman di sekeliling pelindung foil yang membungkus pasangan kabel terpilin tanpa pelindung tambahan. Yang selanjutnya ada FFTP yang merupakan kabel
yang melindungi semua pasangan kabel tembaga dengan foil. Yang terakhir ada UFTP, yang mana kabel ini hanya melindungi pasangan kabel terpilih dengan foil. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Kabel yang dalamnya berisi serat kaca sebagai medium transmisi dan dapat menghantar cahaya secepat 2/3 kecepatan cahaya dalam vakum jauh lebih cepat daripada menggunakan kabel seperti twister pair yang memiliki tembaga sebagai medium. Kabel fiber optik mentransmisi data sebagai cahaya melalui serat kaca. Fiber optik banyak dipakai dalam jarak jauh seperti tempat di mana performa, jaringan vertikal pusat data, medis, dan bahkan menghubungkan pulau satu ke pulau lainnya dalam kabel bawah laut karena latensi rendah dan kecepatan fiber optik. Namun fiber optik sangat mahal dan instalasinya rumit. Kecepatan transmisi pada fiber optik dapat mencapai 100 Gbps atau lebih, tergantung pada teknologi yang digunakan. Fiber optik dibedakan menjadi dua mode, yaitu single mode dan multi mode. Jenis-jenis konektor pada kabel fiber optik. Yang pertama ada FC atau fiber connection, merupakan jenis konektor fiber optik yang sering digunakan untuk kabel single mode dengan tingkat akurasi tinggi dalam menghubungkan antara kabel dengan transmitter atau receiver. Yang kedua ada SC atau subscriber connector, juga sering digunakan untuk kabel single mode. Konektor ini memiliki sistem cabut pasang yang memudahkan pengguna untuk pengaturannya. Yang ketiga ada ST atau strip tip, memiliki bentuk seperti bayonet yang berkunci dan mirip dengan konektor BNC. Biasanya digunakan untuk kabel multimode dan single mode. Yang terakhir ada LC atau chain connector, merupakan jenis konektor fiber optik yang dikembangkan oleh Lucent Technologies. Konektor ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan konektor SC, yakni hanya setengah dari ukuran SC. Selanjutnya ada tipe kabel fiber optik. Single mode adalah tipe kabel yang hanya bisa mentransmisikan satu mode cahaya yang mengalir lurus di kabel. Mode berarti cara cahaya mengalir dalam kabel. Hal ini menyebabkan latensi yang rendah dan tidak ada gangguan dari jalur lain. Single mode biasanya dipakai dalam jarak jauh seperti kabel bawah laut. Lalu ada multimode, adalah tipe kabel yang mentransmisikan dua mode atau lebih dalam waktu yang sama. Multimode bertujuan untuk jarak pendek karena terdapat banyak degradasi sinyal akibat banyaknya jalur cahaya yang didukung. Tetapi multimode jauh lebih murah dibandingkan single mode. Lalu ada gambaran kecepatan fiber optik. Untuk lagu 4 menit dengan size ukuran sekitar 4 MB membutuhkan waktu 0,03 detik untuk 1000 Mbps fiber connection, 0,03 detik untuk 100 Mbps cable connection, dan 1 detik untuk 25 Mbps DSL connection. Lalu untuk audio 9 jam dengan ukuran file sekitar 110 MB membutuhkan 0,9 detik untuk 1000 Mbps fiber connection, 0,9 detik untuk 100 Mbps cable connection, dan 36 detik untuk 25 Mbps DSL connection, dan seterusnya. Next. Kabel koaksial. Kabel subkoaksial memiliki lapisan plastik yang menawarkan isolasi antara pelindung logam yang dikeringkan dan konduktor tengah. Kabel koaksial memiliki konduktor tembaga di dalamnya. Desain ini membantu mengurangi gangguan elektromagnetik dan kehilangan sinyal, sehingga cocok untuk transmisi jarak jauh dengan kualitas tinggi. Kabel koaksial banyak digunakan dalam televisi dan antena untuk menghubungkan TV dengan antena atau layanan TV kabel. Lalu digunakan pada CCTV dan keamanan, dan juga digunakan pada internet. Digunakan oleh penyedia layanan internet untuk menghubungkan modem jaringan. Untuk materi selanjutnya adalah protokol routing. Jadi pertama kita akan belajar mengenai dasar-dasar dari routing terlebih dahulu. Jadi routing ini adalah proses pemilihan jalur lalu lintas paling efisien yang akan dilewati paket dalam jaringan atau sesama jaringan. Perangkat router dalam jaringan ini bertanggung jawab untuk mengurusi tugas ini dan memelihara tabel dalam routing.
Routing digunakan secara ekstensif pada paket switching, tetapi masih digunakan dalam metode switching lainnya seperti circuit switching dan message switching. Dalam paket switching atau routing ini, sebelum data dikirim, data akan dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut paket. Paket ini saat dikirim memiliki nomor urut atau identifikasi dan header yang disebut sebagai IP header. Jadi ada contohnya yaitu gambar digital yang berupa data ketika ingin dikirimkan dia akan dipecah menjadi beberapa paket atau beberapa bagian, misalnya seperti 3 paket dan dikasih nomor urut 1, 2, dan 3, dan masing-masing paket akan memiliki IP header. Seperti simpelnya ada version, yaitu menandakan versi dari IP-nya, ada destination IP address, ada source-nya, dan ada identifikasi itu nomor urutnya. Atau lanjut ke tabel routing. Tabel routing berisi informasi mengenai rute menuju jaringan sekitar router dan cara untuk sampai ke jaringan target. Tabel routing ini terdiri dari destination network untuk mengetahui alamat dari jaringan yang ingin dituju. Setelah itu ada next hop IP address untuk mengetahui router selanjutnya yang ingin dituju untuk sampai kepada jaringan tujuan. Itu ada outgoing interface untuk mengetahui lewat jalur mana mereka akan ambil untuk sampai ke next hop IP address. Itu ada metrik untuk menghitung biaya atau preferensi dari router agar sampai ke tujuan dan dapat memilih jalur yang paling efisien. Satu terakhir ada source, yaitu protokol yang akan digunakan untuk mengetahui bagaimana rute dipelajari oleh router. Selanjutnya ada contoh dari proses routing sendiri. Jadi misalnya saya punya 2 rumah, yaitu Joko dan Prabu, dan di sini Joko ingin mengirimkan sebuah gambar Mumu sebagai data. Dan di sini ada 6 router, ada R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Dan di sini ada outgoing interface atau jalur yang dibuat untuk menghubungkan masing-masing router. Di sini ada namanya E1, E2 sampai E6. Jadi kalau misalnya Joko ingin mengirimkan kepada Prabu, pertama-tama data yang tadi gambarnya itu dipecah menjadi beberapa bagian atau paket kecil, misalnya seperti 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu dikasih nomor urut. Setelah itu setelah paket-paket dikirim kepada router 1 ini akan memeriksa tabel routing, yang dimana tabel routing ini sendiri dipelajari melewati protokol routing. Nah, jika ingin mengirimkan kepada Prabu dengan IP address routernya 15.16, R1 akan melihat kepada tabel routing dan mencari IP address dari jaringan 15.16, yaitu ada 2 di sini, 15.16 jadi 1. Nah, di sini mereka dapat melewati 2 jalur, yaitu R2 dan R3 atau 11.12 dan 12.13. Nah, bagaimana cara mereka router ini memilih jalur paling bagus? Mereka melihat berdasarkan dari metrik. Dan dapat kita lihat di sini bahwa metrik yang dimiliki oleh 11.12 atau R2 ini memiliki jalur paling efisien karena metriknya lebih rendah daripada 12.13 atau R3. Jadi ketika R1 ini mengirimkan paket nomor 1, dia akan mengirimkan ke 11.12 atau R2. Nah, ini akan terus berlanjut, yaitu untuk paket nomor 2 dia kirimkan juga ke R2. Nah, metrik ini dapat berubah-ubah dan tergantung situasi, tergantung kemacetan paket dan bandwidth. Jadi di sini metriknya bisa berubah. Jadi yang 11.12 yang 110 metriknya dan yang 12.13 yang memiliki metrik 10. Jadi mereka mengirimkan ke R3. Nah, ini selanjutnya router selanjutnya akan juga sama prosesnya. Jadi untuk R2 mereka hanya memiliki satu jalur, yaitu R4 atau 13.14. Lalu mereka akan mengirimkan paketnya ke situ. Dan proses ini berlanjut terus sampai semua paket menuju ke tujuannya, yaitu R6. Setelah sampai ke tujuannya R6, di sini terdapat masalah, yaitu paketnya masih belum direkonstruksi ulang menjadi data.
Nah, bagaimana cara merekonstruksinya? Itu paket akan diurutkan kembali dan direkonstruksi menjadi data. Jadi diurutkan menjadi 1, 2, 3, dan 4, yaitu direkonstruksi lagi menjadi gambar data yaitu umum. Selanjutnya ke protokol routing. Baik, selanjutnya protokol routing adalah cara untuk para router berkomunikasi satu sama lain untuk saling memberi informasi yang memungkinkan router memilih jalur yang paling efisien untuk paket. Protokol routing dibagi menjadi 2 jenis, yaitu statis dan dinamis. Yang pertama, statis. Pada routing statis, tabel routing diinput dan dikelola secara manual oleh administrator. Hal ini jarang sekali dipakai pada zaman modern karena mengelola tabel routing menghabiskan banyak waktu dan susah. Yang kedua, ada dinamis. Pada routing dinamis, router mempelajari jaringan sekitar dan mengisi tabel routing secara mandiri. Router dapat berkomunikasi dengan router lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam mengirim paket. Lalu, routing dinamis dibedakan kembali berdasarkan di mana mereka beroperasi, yaitu IGP atau Interior Gateway Protocol dan EGP atau Exterior Gateway Protocol. Autonomous System atau AS sebagai kelompok jaringan komputer yang terhubung dan dikelola oleh satu entitas dan mengikuti aturan yang sama untuk mengirim dan menerima informasi di internet. Routing dinamis dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu IGP tadi dan yang kedua ada EGP tadi. Yang pertama IGP. IGP adalah protokol routing yang digunakan untuk komunikasi antar router dalam satu jaringan atau satu autonomous system. Yang kedua, Exterior Gateway Protocol atau EGP adalah kebalikan dari IGP. Protokol EGP yang digunakan untuk komunikasi router antar jaringan atau dari satu autonomous system ke autonomous system lainnya. Routing IGP dan EGP dibedakan kembali berdasarkan metode yang dipakai. Untuk IGP dibedakan menjadi distance vector, link state, hybrid. Untuk EGP hanya satu, yaitu path vector. IGP yang dijadikan distance vector tadi dibedakan menjadi 3, yaitu RIP version 1, RIP version 2, dan IGPR. Sedangkan IGP yang jadi link state tadi dibedakan menjadi 2, OSPF dan IS to IS. Sedangkan hybrid hanya menjadi EIGRP. Untuk EGP yang dibedakan menjadi path vector menjadi BGP. Distance vector adalah metode routing yang menghitung biaya metrik pada tabel routing berdasarkan berapa banyak lompatan melalui router lain atau hop yang harus dilewati oleh paket dan dihitung dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Pada distance vector, router mengirim update tabel routing pada router tangganya secara berkala, jadi router tidak tahu topologi jaringan secara sepenuhnya awalnya. Protokol distance vector adalah Router Information Protocol atau RIP dan Interior Gateway Routing Protocol atau IGRP. RIP version 1 adalah salah satu protokol paling lama. RIP version 1 masih memakai classful routing dan tidak bisa memakai variable length subnet mask atau VLSM. Sedangkan RIP version 2 menggantikan RIP version 1 dengan classless routing dan dukungan VLSM. Lalu IGRP yang bersifat proprietary dan eksklusif dari Cisco, bukan open standard dan masih memakai classful routing. Protokol ini diperkenalkan untuk mengatasi keterbatasan RIP. Metrik yang digunakan adalah beban, lebar pita, penundaan, MTU, dan keandalan. Protokol ini banyak digunakan oleh router untuk bertukar data routing dalam autonomous system. Selanjutnya adalah analogi distance vector. Seperti Joko yang ingin pergi ke Pantai Kuta, tetapi saat di jalan dia tidak tahu jalur pasti untuk mencapai Pantai Kuta. Lalu Joko bertanya ke warga lokal. Warga lokal juga tidak tahu lokasi di Pantai Kuta secara pasti, tetapi tahu siapa yang dapat mengantarkan Joko menuju Pantai Kuta. Warga lokal menjawab Joko dengan, "Saya tidak tahu di mana Pantai Kuta. Yang saya tahu Pantai Kuta itu 15 km dari sini, tapi saya tahu orang yang dapat mengantarkan kamu ke sana." Warga lokal ini juga tidak tahu lokasi Pantai Kuta secara pasti. Ini menandakan router pada distance vector tidak tahu persis bentuk topologi jaringan. Lalu, saya tahu Pantai Kuta itu 15 km dari sini, tetapi saya
tahu orang yang dapat mengantarkan kamu ke sana. Ini menandakan router tahu jarak atau hop yang diperlukan untuk menuju lokasi tetapi tidak tahu lokasi tujuan persis di mana, maka router akan melempar paket ke tetangga terdekat. Kelebihan dan kekurangan distance vector. Kelebihannya yaitu simpel dikonfigurasi dan cocok untuk aplikasi dalam LAN ataupun sebagai pemandu misil pada militer algoritmanya. Sedangkan kekurangannya tabel routing yang besar karena setiap router harus tahu router lainnya. Lalu pemborosan bandwidth karena harus melakukan update kalkulasi metrik meskipun topologi jaringan tidak berubah. Lalu lebih lambat untuk konvergensi dari link state. Rentan loop routing karena menghitung hanya berdasarkan lompatan. Lalu link state. Link state adalah metode routing di mana setiap router membangun peta konektivitas jaringan terlebih dahulu dan kemudian secara independen menghitung jalur paling efisien ke setiap tujuan menggunakan algoritma Dijkstra. Dengan demikian, router-router dalam jaringan yang menggunakan protokol link state memiliki pengetahuan penuh tentang topologi jaringan sejak awal. Berbeda dengan distance vector yang mengandalkan informasi dari router lain melalui pertukaran tabel routing. Yang pertama ada OSPF atau Open Source Pathfirst, adalah salah satu protokol routing yang paling populer dan merupakan open standard sehingga mendukung lingkungan multi-vendor. OSPF yang beroperasi pada lapisan network 3 atau layer 3 dan menggunakan LSAS untuk membangun basis data link state secara menghitung rute terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Lalu ada IS to IS, intermediate system to intermediate system yang lebih tua dan menggunakan link state data protocol unit atau LPDU. Router diorganisasikan ke dalam kelompok yang disebut area. Beberapa area dikelompokkan untuk membentuk sebuah domain. IS to IS beroperasi pada lapisan data link dan tidak bergantung pada IP. Selanjutnya ada analogi link state. Seperti Joko ingin pergi ke pantai Kuta, tetapi saat di jalan dia tidak tahu jalur pasti untuk mencapai pantai Kuta. Lalu Joko bertanya kepada warga lokal. Warga lokal ini tahu persis pantai Kuta di mana dan memiliki map detail di daerah Bali. Lalu ia memberitahu Joko bagaimana menuju pantai Kuta dengan efisien. Lalu warga lokal menjawab Joko dengan, untuk sampai ke pantai Kuta, kamu harus lihat sini, belok sini, dan perhatikan tanda-tanda yang ada. Warga lokal ini tahu persis lokasi pantai Kuta dan memiliki map detail mengenai Bali. Ini menandakan router tahu seluruh topologi jaringan sejak awal. Lalu, untuk sampai ke pantai Kuta, kamu harus lihat sini, belok sini, dan perhatikan tanda-tanda yang ada. Ini menandakan router dapat memberikan instruksi kepada Joko atau paket dengan komprehensif tanpa perantara. Lalu ada hybrid, menggabungkan sistem distance vector dan link state. Dalam hybrid, metrik rute dihitung menggunakan algoritma dual yang mempertimbangkan beberapa parameter terutama bandwidth dan delay. Tidak hanya berdasarkan lompatan dalam distance vector, dan juga setiap router dapat membangun peta konektivitas jaringan sehingga mengetahui topologi jaringan sejak awal. Hybrid juga memungkinkan untuk router bertukar informasi tabel routing. Protokol dalam hybrid adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. EIGRP merupakan protokol proprietary dan eksklusif dari Cisco sehingga hanya dapat dipakai dalam router Cisco. Lalu selanjutnya ada path vector atau IGP. Path vector digunakan untuk pertukaran routing antara autonomous system. Mirip dengan distance vector, path vector juga mengirimkan informasi rute secara periodik, tetapi tidak hanya menghitung jumlah lompatan atau hop count saja. Dalam path vector, informasi yang dikirim mencakup seluruh jalur atau path, misalnya daftar AS yang telah dilalui, yang memungkinkan router untuk membuat keputusan routing berdasarkan kebijakan dan mencegah loop. Seperti contohnya untuk distance vector, contohnya untuk sampai ke UNESA perlu 5 kali lompatan melalui router A. Lalu contoh untuk path vector, untuk sampai ke UNESA lewat router A, router B, router C, lalu router yang ada di UNESA. Lalu ada BGP atau Border Gateway Protocol, adalah contoh protokol routing yang mengikuti metode path vector. BGP banyak dipakai oleh ISP dan organisasi besar.
Selanjutnya, ini adalah path vector atau EGP, BGP Autonomous System. Selanjutnya adalah ARP. Nah, Baik, kita pindah ke materi terakhir, yaitu adalah Address Resolution Protocol atau ARP. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu MAC address atau Media Access Control Address, yang dimana itu adalah alamat fisik unik yang diberikan kepada interface jaringan seperti NIC atau Network Interface Card oleh produsen perangkat keras dan beroperasi di lapisan data link. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi dalam jaringan WLAN atau LAN. MAC address berupa hexadesimal dengan panjang 48 bit dan setiap bagian dipisahkan oleh titik koma, terkadang juga koma atau garis strip. MAC address jarang berubah kecuali dengan spoofing untuk menyembunyikan MAC address yang asli. Lanjut kita ke submateri ARP. ARP atau kepanjangan atau singkatan dari Address Resolution Protocol adalah proses pencarian yang melibatkan MAC address dan IP address dalam LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirimkan paket kepada seseorang, ia perlu IP address dan MAC address. Permasalahannya, jika MAC address-nya tidak di-broadcast secara publik, disinilah ARP menjadi solusi. Mekanisme ARP sendiri dimulai dari PC1 ingin mengirimkan data kepada PC2 dalam sebuah LAN. PC1 mengetahui IP address PC2 tetapi tidak MAC address-nya. Nah, langkah selanjutnya, PC1 akan memeriksa ARP cache terlebih dahulu. Jika terdapat cache yang menyimpan MAC address PC2, maka PC1 akan meneruskan pengiriman data. Jika cache tidak ada, PC1 akan menggunakan ARP. Langkah selanjutnya, PC1 mengirimkan pesan ARP kepada seluruh perangkat pada jaringan yang berisi target IP address. Pengiriman IP address, pengirim MAC address, dan broadcast MAC address, yaitu seperti yang terlihat di PPT. Intinya, PC1 mengirimkan pesan seperti siapa perangkat yang memiliki IP address ini, kasih tahu MAC address kalian, kayak gitu. Terus langkah selanjutnya, PC2 akan menjawab dengan mengirimkan pesan hampir sama dengan pesan yang dikirim PC1, tapi dengan target MAC address milik PC2 sendiri. Lalu, PC1 menerima pesan dari PC2, lalu menyimpan ARP cache dan melanjutkan transmisi data. Nah, ini ada header ARP, formatnya seperti yang terlihat di PPT. Saya akan menjelaskan informasi yang terkandung dalam header ARP. Yang pertama ada hardware type seperti jenis jaringan fisik apa gitu. Contohnya internet. Terus ada protokol type atau jenis protokol versi apa. Contohnya IPv4. Terus selain itu ada hardware address length atau panjang alamat MAC address, ada protokol address length atau panjang alamat IP, terus ada operation code. Nah, ini kayak apakah ini request atau reply yaitu. Terus ada sender hardware address atau juga bisa disebut MAC address pengirim. Ada sender protokol address atau IP address pengirim. Dan juga ada target hardware address atau tujuan MAC address. Ini juga bisa berupa broadcast. Dan yang terakhir ada target protocol address atau destinasi IP address. Lanjut kita ke jenis ARP. Yang pertama ada reverse ARP. Reverse ARP ini adalah protokol yang digunakan dalam jaringan area lokal atau LAN oleh perangkat klien untuk meminta IP address dari server ARP. Setiap kali ada perangkat baru yang datang yang membutuhkan IP address untuk penggunaannya. Dalam hal ini, perangkat akan mengirimkan paket siaran RARP yang berisi MAC address di bidang perangkat keras pengirim dan penerima. Lalu ada proxy ARP. Proxy ARP ini memungkinkan perangkat yang terpisah ke dalam segmen jaringan yang terhubung melalui router dalam IP yang sama untuk menyelesaikan IP address ke MAC address. Proxy ARP diaktifkan sehingga router proxy berada dengan MAC address-nya di jaringan lokal karena merupakan router yang diinginkan dan dituju oleh siaran. Dalam kasus ini, ketika pengirim menerima MAC address dari router proxy, ia akan mengirim datagram ke router proxy yang akan dikirim ke perangkat tujuan. Terus jenis yang ketiga ada inverse ARP.
di mana ia itu menggunakan MAC address untuk menemukan IP address, dapat dengan mudah diilustrasikan dengan inverse ERP hanyalah kebalikan dari ERP. Lalu jenis yang terakhir yaitu gratuitous ERP. Pada ERP ini paket ERP yang dikirim tidak diminta secara eksplisit oleh host. Di gratuitous ERP, destination dan source IP address disetting dengan IP address pengirim. Jadi misalnya seperti siapa yang punya IP address saya, kayak gitu. Hal ini digunakan untuk update cache ERP pada host lain dan mendeteksi konflik IP atau memperbarui MAC address jika berubah. Nah, lalu ada submateri teknik ERP dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pencarian tabel, di mana binding disimpan dalam memori dengan alamat protokol sebagai kuncinya. Ia menggunakan lapisan data link untuk memeriksa alamat protokol untuk menemukan alamat perangkat keras. Yang kedua ada dinamis, di mana jenis metode pesan jaringan ini digunakan untuk resolusi just in time. Lapisan data link mengirim permintaan pesan dalam alamat perangkat keras atau tujuan respon. Terus yang ketiga ada komputasi bentuk tertutup, di mana dalam metode ini alamat protokol didasarkan pada alamat perangkat keras. Lapisan data link memperoleh alamat perangkat keras dari alamat protokol. Terima kasih. Nah, itulah presentasi dari kami kelompok 3 atas kesalahan yang mungkin terjadi pada saat presentasi baik sadar maupun tidak sadar. Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.